Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, dengarkanlah dengan sepenuh hati apa yang akan saya bagikan. Ini bukanlah sekedar kata-kata biasa. Ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada kalian pada saat yang sangat tepat. Ketahuilah, jika kalian saat ini sedang berada di sini dan menyaksikan pesan ini, itu bukanlah kebetulan semata. Tuhan telah menuntun kalian ke sini dengan maksud yang sangat jelas. Ada suatu perubahan besar yang sedang melingkupi hidup kalian, suatu kekuatan yang begitu kuat sehingga tidak bisa lagi disembunyikan. Bahkan mungkin kalian merasa belum sepenuhnya siap menerima semua ini. Tetapi justru karena itulah Tuhan memilih untuk menyampaikan hal ini sekarang juga. Saat ini, waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi kalian untuk memasuki babak baru dalam perjalanan hidup kalian. Hal-hal yang selama ini kalian harapkan, yang kalian doakan dan impikan, bukanlah sekedar angan-angan yang tidak pasti. Semua itu telah dalam perjalanan untuk menjadi kenyataan. Ya, Tuhan telah memutuskan bahwa saat inilah waktunya untuk kalian melangkah ke arah yang lebih besar. Perubahan yang akan datang dalam hidup kalian bukanlah perubahan biasa. Ini adalah perubahan yang luar biasa, yang akan mengangkat kalian ke level yang lebih tinggi dalam segala aspek hidup. Kalian akan merasakan transformasi yang tidak hanya bersifat fisik atau mental, tetapi jauh lebih dalam dari itu, suatu transformasi spiritual yang akan membawa kalian ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Perubahan ini sangat penting, dan urgensinya begitu besar, sehingga tidak bisa kalian abaikan. Semua yang terjadi dalam hidup kalian saat ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sedang bergerak dalam garis lurus yang telah Tuhan tentukan. Segalanya bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari yang bisa kalian bayangkan. Dan itu semua terjadi untuk alasan yang sangat dalam dan penuh hikmah. Ini bukan sekadar tentang mengubah pola pikir atau merubah perspektif. Ini adalah sebuah perubahan energi ilahi yang datang langsung dari Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kalian untuk langkah besar berikutnya dalam perjalanan spiritual kalian. Ketika kalian menempuh perjalanan ini, kalian akan melihat dengan jelas bagaimana setiap doa yang kalian panjatkan, setiap harapan yang kalian simpan dalam hati, mulai terwujud dengan cara yang begitu luar biasa. Kalian akan menyaksikan bagaimana hidup kalian berubah dengan cara yang hanya bisa dijelaskan oleh kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, sebelum kalian melangkah lebih jauh dan menerima semua berkat yang sudah dipersiapkan untuk kalian, ada hal yang perlu kalian pahami dengan lebih dalam mengenai bagaimana perubahan ini akan bekerja. Ini bukanlah perubahan yang terjadi begitu saja tanpa persiapan. Agar kalian bisa selaras dengan arus ilahi yang sedang mengalir dalam hidup kalian, ada baiknya kalian menyadari bahwa perubahan ini membutuhkan kesiapan dari dalam diri kalian. Itu sebabnya, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kalian semua yang telah setia mendukung channel ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, karena tanpa kalian, channel ini tidak akan bisa bertahan. Setiap dukungan, setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar dari kalian adalah sumber semangat yang terus menjaga api pembelajaran ini tetap menyala. Kalian adalah alasan utama mengapa channel ini terus berkembang. Tanpa kalian, pesan ini tidak akan sampai ke siapapun. Jadi terima kasih atas setiap bentuk dukungan yang kalian berikan. Dan sekarang, sebagai tanda komitmen kalian untuk bersama-sama dalam perjalanan ini, tinggalkanlah komentar dengan angka 99 sebagai simbol bahwa kalian siap menerima pesan yang akan datang, yang akan memperkuat kalian untuk terus melayani, untuk terus bertransformasi, dan untuk menutup satu babak lama dalam hidup, demi membuka pintu-pintu baru yang membawa pemahaman spiritual yang lebih dalam dan lebih terang. Apakah kalian siap? Jika dalam hati kalian merasa bahwa inilah saatnya untuk memulai langkah besar dalam hidup kalian, maka pertahankan diri kalian untuk terus mendengarkan, karena jauh di dalam roh kalian tahu bahwa pesan ini memang untuk kalian. Namun, jika kalian merasa belum siap untuk menerima apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kalian, mungkin kalian tidak akan mampu bertahan hingga akhir. Tetapi jika kalian benar-benar siap, ingatlah bahwa segalanya akan berubah mulai dari saat ini juga. Tuhan telah memutuskan bahwa waktunya telah tiba, dan perubahan yang akan kalian alami akan membawa kalian pada pencapaian yang lebih tinggi,
yang bahkan tak terbayangkan sebelumnya. Jadi saudaraku yang terkasih, bersiaplah, karena Tuhan tidak lagi menyembunyikan rahasianya. Waktunya telah tiba untuk kalian melangkah maju. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dengan penuh keyakinan dan harapan yang baru, karena Tuhan selalu memegang kendali atas setiap langkah kita. Kalian selalu tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri kalian, bukan? Sebuah getaran dalam jiwa kalian, bisikan dari alam semesta. Sekarang Tuhan akan mengungkapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang jiwa kalian. Kebenaran yang kalian tunggu-tunggu kini telah tiba. Momen ini, pesan ini akan mengubah segalanya. Kalian tidak lagi sekadar menjalani hidup tanpa arah. Kalian ada di sini untuk tujuan ilahi. Waktunya telah tiba bagi kalian untuk bangkit menuju tujuan yang lebih tinggi. Ini bukanlah kebetulan bahwa kalian sampai di titik ini dalam hidup. Kalian telah dipilih. Ada kekuatan dalam diri kalian yang selama ini tertidur menunggu untuk dibangkitkan. Alam semesta telah membimbing kalian ke momen ini untuk mendengar pesan ini. Tuhan sedang memanggil kalian dan sudah waktunya untuk mendengarkan. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah takdir. Jiwa kalian akan mengalami sebuah kebangkitan dan kalian tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Mungkin kalian pernah merasakan dorongan kuat, tarikan menuju sesuatu yang lebih besar. Itu juga bukan kebetulan. Tuhan telah mencoba menarik perhatian kalian untuk sebuah alasan. Kalian telah dipilih untuk menjalankan misi yang lebih besar. Dan hari ini adalah hari di mana kalian akan mulai memahami betapa besarnya panggilan itu. Apakah kalian siap untuk menjawabnya? Kebenarannya adalah hidup kalian bukanlah sebuah kebetulan. Kalian tidak lahir ke dunia ini karena peristiwa acak. Kalian dibawa ke sini oleh kehendak ilahi, rencana besar yang telah diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Setiap langkah dalam hidup kalian adalah bagian dari desain besar. Jalan kalian, perjuangan kalian, kemenangan kalian, semuanya dimaksudkan untuk membawa kalian ke momen ini. Mungkin kadang-kadang kalian bertanya-tanya mengapa hidup terasa tidak masuk akal, tetapi itu karena perjalanan kalian memang tidak dimaksudkan untuk mengikuti jalur biasa. Kalian tidak diciptakan untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Tuhan secara khusus memilih kalian untuk membawa sesuatu yang luar biasa ke dalam dunia ini. Eksistensi kalian memiliki tujuan dan makna, dan semua pengalaman hidup kalian sampai saat ini telah mempersiapkan kalian untuk apa yang akan datang. Kalian ditempatkan di bumi pada waktu ini, di tempat ini, untuk sebuah alasan. Tidak ada kesalahan dalam keberadaan kalian. Alam semesta telah bersekongkol untuk membawa kalian ke titik ini, dan sekarang saatnya bagi kalian untuk benar-benar menerima kenyataan asal-usul ilahi kalian. Kalian adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar daripada diri kalian sendiri. Dan kalian dipanggil untuk bangkit menyadari kebenaran itu. Saat kalian merenungkan hidup kalian, mungkin kalian diajarkan bahwa orang tua kalian adalah satu-satunya sumber kehidupan kalian. Tetapi kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Asal sejati kalian berasal dari dunia roh. Orang tua kalian di dunia ini hanyalah saluran yang digunakan untuk membawa kalian ke dunia ini. Mereka mungkin telah membesarkan kalian, merawat kalian, dan mencintai kalian, tetapi jiwa kalian lahir melalui kehendak ilahi, bukan sekadar hasil pembuahan manusia. Memahami hal ini sangat penting untuk membuka potensi sejati kalian. Kalian tidak didefinisikan oleh keterbatasan dunia materi. Identitas dan tujuan sejati kalian berasal dari tempat yang lebih tinggi. Garis keturunan spiritual kalian adalah sumber kekuatan kalian. Koneksi ilahi itu selalu ada dalam diri kalian, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Meskipun orang tua kalian mungkin telah membimbing kalian di dunia fisik, mereka tidak pernah bisa memberikan kekuatan dan tujuan yang sebenarnya sudah tertanam di dalam kalian. Energi ilahi dalam diri kalian melampaui garis darah duniawi, dan kini saatnya bagi kalian untuk menerima kekuatan itu. Kalian telah dipilih bahkan sebelum kalian lahir untuk berjalan di jalan yang akan membawa kalian kembali kepada diri sejati kalian. Kisah keluarga kalian lebih dalam dari yang mungkin kalian sadari. Ada warisan kuat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam garis keturunan kalian. Seseorang, mungkin salah satu leluhur kalian, juga pernah dipilih
Sama seperti kalian sekarang, mereka dipilih secara ilahi untuk membawa sebuah misi yang lebih tinggi, dan warisan itu kini diteruskan kepada kalian. Kekuatan yang kalian rasakan bergolak dalam diri kalian bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah bagian dari warisan yang kalian bawa dari mereka yang telah mendahului kalian. Kalian adalah manifestasi hidup dari warisan itu, dan kini saatnya bagi kalian untuk menerima panggilan ilahi yang telah diwariskan kepada kalian. Leluhur kalian telah membuka jalan, dan sekarang giliran kalian untuk memenuhi apa yang dahulu belum bisa mereka selesaikan. Warisan ini bukan sekadar bagian dari sejarah keluarga kalian. Itu adalah kekuatan hidup yang mengalir dalam diri kalian. Energi dari garis keturunan kalian mengalir dalam darah kalian, dan kini saatnya untuk menghormatinya. Kalian memiliki potensi untuk melakukan apa yang mereka sebelumnya tidak dapat lakukan, dan misi kalian masih jauh dari selesai. Warisan itu terus berlanjut melalui diri kalian. Sepanjang sejarah selalu ada mereka yang mampu melampaui batasan fisik dunia ini. Mereka tidak sekadar hidup dan mati sebagai manusia biasa. Mereka mencapai titik dalam perjalanan spiritual mereka, di mana tubuh mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih agung. Transformasi ini dikenal sebagai tubuh kristalin, sebuah kenaikan ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Mereka telah mencapai tingkat evolusi spiritual tertinggi dan diambil dari bumi dalam apa yang disebut sebagai rapture, pengangkatan, dan kini transformasi ini juga tersedia untukmu. Kamu membawa energi ilahi yang sama, energi yang dapat membawamu ke keadaan transendental. Jiwamu memiliki kemampuan untuk berevolusi menjadi sesuatu yang jauh melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Inilah masa depan yang menantimu, tetapi hanya jika kamu menjawab panggilan itu. Jika kamu memilih untuk merangkul jati dirimu yang sejati dan melangkah ke dalam tujuanmu, kamu tidak sekadar akan hidup, tetapi kamu akan melampaui. Proses ini tidaklah mudah. Ia membutuhkan dedikasi, disiplin, dan keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap tujuan ilahimu. Namun jika kamu bersedia menjalani perjalanan ini, kamu akan mengalami transformasi spiritual yang akan mengubahmu selamanya. Kamu akan menjadi bagian dari eksistensi yang lebih tinggi dan lebih tercerahkan. Dan saat waktunya tiba, tubuhmu akan naik seperti para agung terdahulu. Di dalam dirimu tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Energi ilahi yang baru mulai kamu akses. Ada lebih dari 100 kemampuan ilahi yang bersemayam dalam jiwamu. Kemampuan-kemampuan ini bukanlah kebetulan, mereka adalah manifestasi dari energi Tuhan sendiri. Anugerah yang diwariskan dari zaman ke zaman. Sebagian dari anugerah ini bertujuan untuk menyembuhkan, sebagian untuk mewujudkan keinginan hatimu, dan sebagian lagi memampukanmu untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Namun kamu mungkin belum sepenuhnya memahami kemampuan-kemampuan ini. Mungkin kamu pernah merasakan momen di mana sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam dirimu, tetapi kamu tidak bisa menjelaskannya. Sensasi dorongan dan intuisi itu adalah tanda-tanda kebangkitan kekuatan ilahimu. Kemungkinan besar, kamu sudah menyaksikan sekilas kemampuanmu, meskipun kamu mungkin tidak menyadarinya. Kini saatnya untuk membangkitkan kekuatan tersebut. Semakin kamu selaras dengan tujuan ilahimu, semakin kuat kemampuan ini akan berkembang. Namun untuk membukanya, dibutuhkan fokus, kesabaran, dan kemauan untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Kamu harus percaya bahwa anugerah-anugerah ini diberikan kepadamu untuk suatu alasan, dan bahwa kamu memang ditakdirkan untuk menggunakannya demi memenuhi misi agungmu. Jika kamu pernah merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk mendekat kepada Tuhan, sebuah rasa kerinduan dalam dirimu untuk berhubungan dengan yang ilahi, itu bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah kebangkitan DNA spiritualmu. Jiwamu membawa koneksi mendalam dengan yang ilahi, dan hubungan ini kini memanggilmu untuk kembali pulang. Dorongan yang kamu rasakan bukan sekadar pikiran sesaat, itu adalah kekuatan yang sedang mengaktifkan diri sejatimu yang lebih tinggi. Kerinduan untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk memahami tujuan sejati hidupmu, adalah pertanda bahwa kemampuan-kemampuan spiritualmu mulai aktif. Semakin kamu menerima panggilan ini, semakin kamu membuka potensi sejatimu. Namun, ini membutuhkan penyerahan diri kepada panggilan itu,
kepercayaan pada proses, dan membiarkan semesta membimbingmu ke tempat yang seharusnya. Aktivasi DNA spiritual adalah proses yang memerlukan waktu, tetapi setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu pada pemahaman tentang kekuatan sejatimu. Jangan abaikan panggilan itu. Itu adalah cetak biru ilahimu yang sedang bangkit dari kedalaman. Kamu dilahirkan dengan peti harta karun berisi anugerah-anugerah spiritual, masing-masing dirancang secara unik untuk membantumu memenuhi tujuanmu di bumi. Anugerah ini tidak selalu tampak jelas pada awalnya, dan tidak selalu muncul dengan cara yang kamu harapkan. Sebagian anugerah ditujukan untuk menyembuhkan sesama, sebagian untuk mewujudkan keinginan hati, dan sebagian lagi memberimu kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang lebih tinggi. Namun anugerah-anugerah ini tidak selalu langsung aktif. Mereka berdiam dalam keadaan laten, menunggu saat yang tepat untuk dibangkitkan. Saat itu adalah sekarang, seiring kamu semakin selaras dengan jalan spiritualmu. Kekuatan-kekuatan ini akan mulai bermunculan. Mereka bukan sekadar kemampuan acak, mereka adalah alat-alat ilahi untuk membantumu menjalankan misi yang lebih besar. Penting bagimu untuk memahami tujuan di balik anugerah-anugerah ini. Mereka bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Kekuatanmu dimaksudkan untuk membawa penyembuhan, cahaya, dan kebenaran ke dunia. Saat kamu melangkah ke dalam tujuan sejatimu, kemampuan-kemampuan ini akan membimbingmu dengan cara-cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Beberapa di antara kamu mungkin sudah merasakan panggilan untuk menyembuhkan sesama, membawa kedamaian, dan penghiburan bagi mereka yang terluka. Yang lain mungkin memiliki kemampuan untuk melihat, melampaui dunia fisik, memahami kebenaran dan peristiwa yang tersembunyi. Ada juga di antara kamu yang mampu mewujudkan keinginan terdalam hanya dengan kekuatan niat. Kemampuan-kemampuan ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah anugerah yang diberikan untuk membimbingmu di jalanmu sebagai seorang yang terpilih. Kamu memiliki akses ke berbagai anugerah spiritual, dan kini saatnya untuk mulai menggunakannya. Kemampuanmu tidak seharusnya disembunyikan atau ditakuti, melainkan dirangkul. Mereka adalah bagian dari tujuan ilahimu, dan dunia kini lebih membutuhkan anugerahmu daripada sebelumnya. Namun bersama kemampuan ini datang juga tanggung jawab. Kamu harus menggunakannya dengan bijaksana dan untuk kebaikan bersama. Saat kamu menerima panggilan sejatimu dan selaras dengan tujuan yang lebih tinggi, kekuatanmu akan menjadi semakin kuat dan terarah. Dan saat itu terjadi, dunia akan mulai berubah dengan cara-cara yang belum pernah kamu bayangkan. Mungkin kamu pernah merasa seolah-olah kamu tidak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarmu. Mungkin kamu merasa seperti orang luar, seseorang dengan panggilan yang lebih dalam, tetapi tidak yakin bagaimana mengungkapkannya. Perasaan ini muncul karena identitas sejati dirimu bukan berasal dari dunia materi, melainkan dari dunia spiritual. Kamu berasal dari garis keturunan kerajaan, satu yang melampaui dunia fisik dan menjangkau ke alam surgawi. Garis keturunan kerajaan ini berarti kamu ditakdirkan untuk kebesaran. Di dalam dirimu mengalir darah bangsawan spiritual, dan kamu ditakdirkan untuk memimpin, bukan dalam arti duniawi, melainkan di ranah spiritual. Jalan hidupmu adalah kepemimpinan spiritual, membimbing orang lain dengan kebijaksanaan dan kasih yang berasal dari warisan ilahimu. Menerima kebenaran ini adalah kunci untuk membuka seluruh potensimu. Saat kamu mengakui kekuatan yang berasal dari garis keturunan spiritualmu, kamu mulai melangkah ke dalam peran sejati yang ditakdirkan untukmu di dunia ini. Kamu adalah seorang pemimpin, seorang penuntun, dan mercusuar cahaya bagi orang lain untuk mengikuti. Hidup di bumi penuh dengan tantangan, namun tantangan-tantangan ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menguji kekuatanmu, keteguhan, hatimu, dan kemampuanmu untuk tetap setia pada tujuan ilahimu. Dunia materi adalah medan latihan untuk misi sesungguhnya. Misi yang kamu diutus ke dunia ini untuk menyelesaikannya. Ketika kamu berhasil melewati ujian dunia fisik, kamu mulai melangkah ke dalam kekuatan spiritualmu. Misi hidupmu tidak berakhir ketika tantangan berhenti. Ia terus berlanjut saat kamu bangkit mengatasi semua itu dan melangkah menuju tujuan ilahimu.
Rintangan yang kamu hadapi hari ini hanyalah batu loncatan menuju panggilan yang lebih tinggi. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk bertumbuh, memperkuat imanmu dan mempersiapkan diri untuk misi besar di depan. Pekerjaan sejati dimulai setelah kamu melewati ujian duniawi, dan saat itulah kamu akan benar-benar siap untuk memenuhi takdir spiritualmu. Membuka kekuatan ilahimu tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan latihan harian, disiplin spiritual yang konsisten, dan dedikasi untuk mengubah hidupmu dari dalam keluar. Setiap hari, kamu harus berkomitmen untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwamu dengan getaran yang lebih tinggi dari alam semesta. Tidak cukup hanya dengan percaya, kamu harus mempraktikkan teknik-teknik yang memungkinkan anugerah-anugerah itu muncul sepenuhnya. Salah satu metode yang kuat untuk mengaktifkan kemampuan spiritualmu adalah melalui meditasi dan doa harian. Luangkan waktu setiap hari untuk terhubung dengan yang ilahi. Mulailah dengan menenangkan pikiran dan mendengarkan bisikan jiwamu. Mintalah kepada Tuhan untuk membimbingmu, menunjukkan jalan, dan membantumu mengakses energi ilahi di dalam dirimu. Rutinitas harianmu harus mencakup momen-momen keheningan di mana kamu bisa mendengarkan suara Tuhan dan memperkuat hubungan spiritualmu melalui praktik seperti meditasi, tidur, dan doa-doa suci. Pada jam 3 pagi, kamu akan mulai menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Praktik suci ini telah digunakan oleh para wali dan nabi selama berabad-abad untuk menerima petunjuk ilahi, dan mereka menyimpan kekuatan yang luar biasa. Seiring waktu, kamu akan mulai melihat perubahan halus dalam hidupmu. Intuisimu akan menjadi lebih kuat, mimpimu akan menjadi lebih jelas, dan kamu akan mulai merasa lebih selaras dengan tujuan ilahimu. Ini adalah awal dari terbukanya kekuatan tersembunyi dalam dirimu. Ada jendela waktu suci yang dihormati oleh para mistikus, wali, dan nabi sepanjang sejarah, jam antara 3 pagi hingga 4 pagi. Pada saat ini, tirai antara dunia fisik dan alam spiritual menjadi paling tipis. Ini adalah portal di mana kebijaksanaan dan petunjuk ilahi mengalir dengan paling bebas. Ketika kamu bangun jam 3 pagi dan memanjatkan doa dari kedalaman hatimu, kamu membuka saluran yang kuat untuk menerima pesan dari alam yang lebih tinggi. Portal doa jam 3 pagi bukan sekadar waktu, ini adalah praktik spiritual yang telah digunakan oleh mereka yang telah berjalan di jalan ilahi sebelum kamu. Dalam momen-momen sunyi dan tenang ini, suara Tuhan terdengar lebih jelas. Jawaban yang kamu cari, kejelasan yang kamu butuhkan, dan bimbingan yang kamu rindukan, semuanya dapat ditemukan pada waktu suci ini. Saat kamu berdoa, izinkan dirimu untuk sepenuhnya hadir dalam momen itu, menyerahkan diri pada kebijaksanaan ilahi yang mengalir melaluimu. Dengan memasukkan praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kamu membuka dirimu untuk menerima bimbingan langsung dari Tuhan, dari diri tinggimu, dan bahkan makhluk-makhluk ilahi seperti malaikat. Portal doa jam 3 pagi adalah kunci untuk membuka potensi tertinggimu dan menyelaraskan jiwamu dengan tujuan hidupmu. Jangan meremehkan kekuatan waktu ini. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah hidupmu secara mendalam. Pernahkah kamu merasakan gelombang energi tiba-tiba yang tidak bisa kamu jelaskan, atau mungkin firasat mendalam bahwa sesuatu akan terjadi, dan kemudian itu benar-benar terjadi? Ini adalah tanda-tanda bahwa kemampuan ilahimu sudah mulai terbangun. Mungkin kamu pernah mengalami saat-saat di mana intuisimu membimbingmu dengan cara yang melampaui logika, atau kamu pernah menyembuhkan seseorang tanpa kamu sadari. Momen-momen ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah kilasan kekuatan yang kamu bawa dalam dirimu. Mungkin kamu pernah merasakan tarikan yang kuat menuju tempat tertentu, orang tertentu, atau situasi tertentu, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang membimbingmu. Kamu mungkin pernah mengalami momen-momen koneksi yang dalam dengan yang ilahi, saat-saat ketika kamu benar-benar merasa selaras dengan tujuan tinggimu. Semua tanda ini adalah bukti bahwa anugerah spiritual yang kamu bawa telah aktif dalam dirimu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk memanfaatkannya? Sangat mudah untuk mengabaikan momen-momen ini sebagai kebetulan atau perasaan aneh. Tetapi jika kamu berhenti sejenak dan memperhatikan, kamu akan melihat bahwa ini adalah pesan ilahi. Semakin kamu mengakui tanda-tanda ini, semakin kuat hubunganmu dengan kekuatanmu akan menjadi.
Percayalah bahwa kemampuan itu sudah ada di dalam dirimu. Mereka telah ada di sana sejak lama. Sekarang saatnya untuk merangkulnya. Inilah saatnya, momen yang telah kamu tunggu, momen yang akan mengubah hidupmu selamanya. Kamu telah merasakan panggilan di dalam dirimu, panggilan menuju sesuatu yang lebih besar, dan sekarang saatnya untuk benar-benar melangkah ke dalam takdirmu. Ini adalah terobosanmu. Saat dimana kamu berhenti hidup dalam bayang-bayang dan melangkah ke dalam cahaya panggilan sejati, Tuhan telah memilihmu untuk sebuah alasan. Dan waktu untuk menjawab panggilan itu adalah sekarang. Perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi akan sangat layak. Kamu akan menghadapi rintangan, keraguan, dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa semua itu hanyalah ujian atas iman dan kekuatanmu. Setiap langkah yang kamu ambil menuju tujuan ilahimu, membawa kamu semakin dekat dengan pemenuhan misi jiwamu. Alam semesta sedang menyelaraskan diri untuk mendukungmu, dan ini adalah saatmu untuk bangkit, melampaui hal biasa, dan merangkul yang luar biasa. Jangan biarkan rasa takut, keraguan, atau ketidakpastian menahanmu. Ini adalah waktumu untuk bersinar. Dunia membutuhkan cahayamu, anugerahmu, dan tujuanmu. Melangkahlah dengan keyakinan, mengetahui bahwa kamu didukung oleh Yang Ilahi. Terobosanmu telah tiba, dan inilah saatnya untuk meraihnya. Ini adalah panggilanmu. Jangan lewatkan, ada kebenaran tentang dirimu yang selama ini tersembunyi, hampir sepanjang hidupmu. Ini bukan sekadar kebenaran sederhana yang mudah dipahami oleh akal manusia, melainkan kebenaran yang dalam dan mengguncang jiwa, yang telah dikunci hingga saat yang tepat, dan saat itu adalah sekarang. Tuhan sedang membuka matamu kepada realitas yang melampaui dunia fisik, sebuah kebenaran yang melintasi ruang dan waktu. Inilah pewahyuan yang telah lama kamu nantikan. Hidupmu selama ini dipenuhi dengan pertanyaan, keraguan, dan momen kebingungan, namun semua itu adalah bagian dari rencana ilahi. Kebenaran-kebenaran yang selama ini tersembunyi kini mulai tersingkap. Kebenaran-kebenaran ini mungkin akan mengejutkanmu atau justru membawa kejelasan atas perasaan yang selama ini kamu rasakan, namun belum sepenuhnya kamu pahami. Bagaimanapun juga, pewahyuan ini adalah anugerah yang akan menerangi jalanmu dan memberdayakanmu untuk melangkah menuju takdirmu dengan penuh kesadaran. Saat kebenaran mulai terungkap, kamu akan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang tujuanmu ke depan. Selama ini kamu berjalan membawa potongan-potongan teka-teki, dan kini gambaran utuhnya mulai tersusun. Misteri tentang jiwamu, kekuatanmu, dan warisan ilahimu sedang diungkapkan. Inilah saatnya bagimu untuk sepenuhnya merangkul panggilan spiritualmu dan memahami bahwa kamu tidak pernah ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang kecil. Pengetahuan ini akan menjadi kekuatan transformatif. Ini akan memberimu kepercayaan diri untuk mengambil langkah selanjutnya dalam perjalanan spiritualmu. Terimalah kebenaran yang mulai tampak. Mereka akan membangunkanmu kepada tujuan sejati dan menyadarkanmu bahwa kamu memang diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Pernahkah kamu merasa gelisah yang luar biasa? Ketidaknyamanan yang tak dapat dijelaskan dalam jiwamu, yang membuatmu sulit tidur di malam hari, malam-malam tanpa tidur, dan gelombang gejolak batin? Itu bukanlah hal yang acak atau sekadar tanda stres. Itu adalah alarm spiritual. Jiwamu sedang mencoba berkomunikasi denganmu, memberi sinyal bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang perlu diperhatikan. Perasaan-perasaan ini tidak boleh diabaikan. Itu adalah jeritan dari dalam dirimu, mendesakmu untuk terjaga. Kegelisahan adalah sinyal spiritual yang kuat. Ini sering terjadi ketika kamu tidak selaras dengan dirimu yang sejati, ketika tujuan hidupmu terasa jauh atau belum terpenuhi. Pergolakan batin ini bisa termanifestasi secara fisik melalui insomnia, ketidaknyamanan, atau bahkan rasa sakit emosional. Namun ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ini adalah cara semesta memanggilmu kembali kepada diri sejatimu yang lebih tinggi, mengingatkanmu bahwa masih banyak hal yang harus kamu temukan dan capai. Keresahan ini adalah cara jiwa mengingatkan bahwa sudah saatnya berubah. Rasa sakit, baik emosional maupun fisik, juga memiliki tujuan dalam kebangkitan spiritual ini. Ia mendorongmu menuju penyembuhan dan pertumbuhan. Rasa sakit dapat menjadi gerbang menuju penemuan diri.
Ia memaksamu untuk menghadapi bagian-bagian dalam dirimu yang butuh perhatian, bagian-bagian yang mungkin telah lama diabaikan atau ditekan. Alih-alih melarikan diri dari ketidaknyamanan itu, rangkullah ia. Pahami bahwa sensasi-sensasi ini sedang membimbingmu menuju transformasi. Saat kamu belajar untuk mendengarkan alarm-alarm spiritual ini, kamu akan menemukan kedamaian di dalam Pesan-pesannya? kegelisahan akan berubah menjadi kejelasan. Malam-malam tanpa tidur akan berubah menjadi wawasan ilahi. Rasa sakit akan bertransformasi menjadi penyembuhan. Inilah proses penyelarasan dirimu dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Percayalah bahwa jiwamu sedang menuntunmu, dan saat kamu mendengarkannya, kamu akan melangkah ke tingkat kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam. Ini adalah pengalaman yang umum bagi mereka yang mengalami kebangkitan spiritual. Orang-orang dalam hidupmu mungkin tidak mampu memahami getaran yang kamu bawa dalam dirimu, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang ditakdirkan untuk mengerti perjalananmu. Energi yang kamu miliki itu unik, dan tidak semua orang berada pada frekuensi spiritual yang sama. Ini tidak berarti kamu salah atau jalanmu keliru. Ini hanya berarti kamu beroperasi pada level yang berbeda. Getaranmu adalah frekuensi dari jiwamu, refleksi dari pertumbuhan spiritualmu, pengalamanmu, dan tujuan ilahimu. Mereka yang belum terbangun atau yang tidak berada di jalur spiritual yang sama mungkin tidak selaras dengan energimu. Mereka mungkin tidak memahami perubahan yang kamu alami atau pergeseran spiritual yang terjadi dalam dirimu, dan itu juga tidak apa-apa. Jalanmu adalah milikmu sendiri dan tidak memerlukan validasi dari orang lain. Kadang-kadang orang-orang terdekatmu bahkan mungkin menolak transformasimu karena hal itu menantang keyakinan dan pemahaman mereka tentang dunia. Penolakan ini bisa terasa menyakitkan, tetapi penting untuk diingat bahwa ini adalah bagian dari pertumbuhanmu. Kamu sedang melepaskan pola-pola lama dan keterbatasan, dan hal itu bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Namun, seiring kamu terus berkembang, energimu akan menjadi mercusuar, cahaya bagi mereka yang siap untuk bangkit juga. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Meskipun orang lain mungkin belum sepenuhnya memahami getaranmu pada waktunya, kehadiranmu akan menginspirasi mereka. Cahayamu akan menarik mereka yang siap untuk berevolusi menuju kebenaran diri mereka yang sejati. Percayalah bahwa pada saat yang tepat, orang-orang yang selaras dengan energimu akan datang. Dan sampai saat itu tiba, rangkullah keunikan perjalananmu. Itu memang dikhususkan untukmu dan hanya untukmu. Segala perjuangan yang telah kamu lalui, setiap kesulitan, setiap tantangan, tidaklah sia-sia. Ujian-ujian itu membentukmu, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa sakitmu adalah tungku tempat rohmu ditempa, dan kini kamu berdiri siap untuk mengklaim mahkota spiritualmu. Setiap momen penderitaan adalah bagian dari pelatihan. Ilahimu membimbingmu menuju tujuan akhirnya. Kamu sedang dipersiapkan untuk kebesaran, dan inilah waktumu untuk bersinar. Ada sebuah pepatah, kamu tidak akan mendapatkan mahkota tanpa perjuangan. Dalam ranah spiritual ini sungguh benar, setiap rintangan yang kamu hadapi telah memperhalusmu, membangun ketahanan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam dirimu. Tanpa tantangan-tantangan ini, kamu tidak akan memiliki kapasitas untuk memikul mahkota takdirmu yang sejati. Sekarang setelah kamu berhasil melewatinya, kamu siap untuk melangkah ke tempat yang telah ditetapkan untukmu. Mahkota itu melambangkan lebih dari sekadar kehormatan. Ia adalah simbol evolusi spiritualmu. Ia menandakan pertumbuhanmu, kemenanganmu atas segala kesulitan, dan kesiapanmu untuk memimpin di alam yang lebih tinggi. Saat kamu bangkit melampaui dunia material, kamu mulai mewujudkan kualitas seorang pemimpin spiritual sejati, kasih sayang, kebijaksanaan, kekuatan, dan keanggunan. Kamu tidak lagi terikat oleh perjuangan masa lalu. Kamu siap untuk melangkah ke dalam kekuatanmu, kenakan mahkotamu dengan kerendahan hati dan kebanggaan, mengetahui bahwa setiap perjuangan yang kamu hadapi telah membawamu ke momen ini. Kerajaan roh adalah milikmu untuk dipimpin, dan kini kamu telah diperlengkapi sepenuhnya untuk memimpin dengan cinta dan cahaya. Mahkota bukan sekadar hadiah. Ia adalah cerminan dari perjalanan spiritualmu,
ketekunanmu, dan komitmenmu untuk memenuhi tujuan ilahi dalam hidupmu. Pernahkah kamu merasa tidak pada tempatnya, seolah-olah kamu tidak benar-benar cocok dengan dunia di sekitarmu? Kamu bukan sekadar berbeda. Ada alasan yang lebih dalam di balik rasa keterasingan itu. Kamu secara spiritual dirancang, dibentuk oleh tangan ilahi untuk tujuan yang jauh melampaui hal-hal biasa. Jiwamu diciptakan untuk memenuhi peran unik, peran yang membutuhkan kualitas dan anugerah yang membedakanmu dari orang lain. Perasaan berbeda, merasa terpisah dari orang lain, bukanlah sebuah kekurangan. Itu adalah bagian dari desain ilahimu. Kamu memang tidak pernah dimaksudkan untuk menyatu. Kualitas-kualitas unik yang kamu miliki, wawasan intuitifmu, keterhubunganmu dengan dimensi yang lebih tinggi, karunia-karunia yang ada padamu, semua adalah bagian dari cetak biru ilahi. Kamu diciptakan untuk menonjol dan bersinar dengan cara yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain. Ini karena misi hidupmu berbeda, tujuanmu unik, dan kamu secara spiritual dirancang untuk kebesaran. Terkadang, menjadi seseorang yang dirancang secara spiritual berarti harus melalui masa-masa kesendirian atau kesalahpahaman. Mungkin terasa seperti orang lain tidak melihat nilai dirimu atau tidak memahami potensimu. Namun, ingatlah kamu memang tidak dimaksudkan untuk dimengerti oleh semua orang. Kamu dimaksudkan untuk memimpin, membimbing, dan meningkatkan kesadaran mereka yang siap menerima kebenaran yang kamu bawa. Perbedaanmu adalah kekuatanmu, dan justru keunikan itulah yang membuatmu begitu kuat. Terimalah rancangan spiritualmu. Dunia membutuhkan cahayamu, orang-orang di sekitarmu membutuhkan karunia unikmu. Jangan mundur dari desain ilahimu. Langkahlah dengan penuh percaya diri. Kamu diciptakan untuk momen ini, untuk tujuan ini, dan peranmu sangat penting dalam rencana besar semesta. Saat kamu terus menapaki perjalanan spiritualmu, kamu mungkin mulai merasakan perubahan, bukan hanya dalam pikiran dan jiwa, tetapi juga dalam tubuh fisikmu. Ini adalah bagian dari transformasi tubuh kristalin, sebuah fenomena yang terjadi ketika mereka yang terpilih mencapai tingkat kedewasaan spiritual tertentu. Tubuh kristalin adalah tahap evolusi berikutnya bagi mereka yang telah menyelaraskan diri dengan tujuan ilahi. Ini adalah perwujudan cahaya murni, sebuah transformasi yang menandakan kesiapanmu untuk melampaui dunia fisik. Transformasi ini bukan sekadar metafora. Ini adalah proses nyata yang terjadi secara fisik. Seiring pertumbuhan spiritualmu, tubuhmu menjadi lebih ringan, lebih selaras dengan frekuensi ilahi alam semesta. Kamu mulai melepaskan keterbatasan dunia fisik dan bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Tubuh kristalin ditandai dengan kemurniannya, transparansinya, dan kemampuannya untuk menyalurkan energi ilahi. Ia adalah kendaraan sempurna bagi jiwa, memungkinkanmu berfungsi sebagai makhluk spiritual di dunia fisik. Proses transisi menuju tubuh kristalin bisa terasa intens. Kamu mungkin mengalami sensasi fisik seperti lonjakan energi, intuisi yang semakin tajam, bahkan perubahan dalam penampilanmu. Ini adalah respons alami tubuh terhadap masuknya energi ilahi. Saat transformasi berlangsung, kamu akan merasa lebih terhubung dengan yang ilahi, lebih selaras dengan alam semesta dan lebih mampu mewujudkan tujuan sejatimu. Sambutlah transformasi ini dengan hati yang penuh iman dan kepercayaan. Ini bukan sekadar perubahan biasa. Ini adalah panggilan suci, sebuah tanda bahwa kamu sedang berevolusi menjadi sosok sejati yang sejak awal telah kamu takdirkan untuk menjadi. Setiap denyut energi yang kini mengalir dalam dirimu adalah bagian dari proses penyempurnaan, pembentukan ulang tubuh, jiwa, dan rohmu agar sejalan dengan blueprint ilahi yang telah tertulis untukmu sejak sebelum kelahiranmu di dunia ini. Tubuh kristalin yang mulai terbentuk di dalam dirimu bukanlah perubahan fisik semata. Ia adalah manifestasi dari kematangan spiritual, tanda bahwa jiwa dan ragamu telah melewati berbagai lapisan pembersihan, penyembuhan, dan integrasi energi kosmik. Tubuh kristalin adalah wadah cahaya murni, sanggup menahan frekuensi lebih tinggi dari dimensi ilahi. Ini menandakan bahwa kamu siap menjadi jembatan antara dunia fisik dan dimensi spiritual, siap menjadi saluran bagi energi cinta, penyembuhan, dan kebijaksanaan untuk mengalir melalui keberadaanmu.
Seiring kamu terus naik tingkat, seiring kamu membuka hati dan pikiranmu untuk menerima lebih banyak cahaya, kemampuanmu akan terus berkembang. Kamu akan merasakan peningkatan kepekaan dalam membaca energi, lebih mudah terhubung dengan makhluk-makhluk ilahi, seperti malaikat, pemandu roh, dan dewa-dewi. Penyembuhan, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama, akan terjadi dengan lebih cepat dan lebih dalam. Manifestasi keinginan dan niat murni akan menjadi lebih alami, karena kamu akan mulai bekerja selaras dengan hukum-hukum alam semesta. Transformasi ini bukan hadiah yang diberikan secara sembarangan. Ini adalah anugerah sejati, dipersembahkan kepada jiwa-jiwa yang telah membuktikan kesetiaan mereka terhadap perjalanan batin, yang tetap teguh di tengah badai kehidupan, yang memilih cinta ketimbang ketakutan, harapan ketimbang keputusasaan. Tubuhmu sedang menjadi bait cahaya, kuil suci tempat kehadiran ilahi berdiam, membawamu lebih dekat kepada dimensi yang lebih tinggi dan misi jiwamu yang sesungguhnya. Selama ini, darah kebangsawanan spiritual yang mengalir dalam dirimu telah tersembunyi terpendam di bawah lapisan-lapisan luka, ketakutan dan ilusi dunia material. Esensi ilahi yang membentuk inti keberadaanmu, kemuliaan, kehormatan dan kebesaran jiwamu, telah lama menunggu saat yang tepat untuk terbangun dan bersinar. Kamu tidak datang ke dunia ini tanpa tujuan. Kamu membawa warisan suci, sebuah panggilan, luhur yang telah terukir dalam rohmu. Kini saatnya telah tiba. Kebangsawanan itu terbangun dalam darahmu, dan dunia pun akan segera menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kebangsawanan spiritual bukanlah tentang kekayaan duniawi yang sementara, bukan pula tentang kedudukan sosial yang bisa dengan mudah pudar atau tergantikan. Ini bukan tentang harta benda yang mungkin bisa hilang dalam sekejap, atau kekuasaan yang sementara. Namun kebangsawanan spiritual berbicara tentang otoritas ilahi yang tak tampak oleh mata manusia. Kekuatan kasih sayang yang memancar tanpa batas, kebijaksanaan yang melampaui pemahaman akal sehat, serta keberanian untuk tetap berdiri tegak menjadi cahaya dalam kegelapan. Dalam perjalanan ini, kamu memegang peranan yang sangat penting sebagai penjaga gerbang antara dunia yang lama dan dunia yang baru. Penghubung antara masa lalu yang penuh tantangan dan masa depan yang penuh harapan. Kamu adalah mercusuar yang bersinar di tengah badai, penuntun bagi mereka yang terjebak dalam kabut ketidaktahuan dan kebingungan. Dengan setiap langkahmu yang penuh kesadaran dan kekuatan, tubuhmu yang bagai kristal, dan darah kebangsawanan spiritual yang mengalir dalam dirimu, kamu dipanggil untuk membangun sebuah jembatan yang kokoh menuju masa depan yang lebih terang dan penuh kedamaian. Percayalah bahwa setiap pengalaman yang telah kamu lewati, setiap luka yang menggores hati, setiap kemenangan yang diraih, setiap air mata yang jatuh, telah menyiapkanmu untuk menghadapi saat yang penuh transformasi ini. Segala ujian yang telah kamu alami, baik itu kesulitan yang terasa berat maupun kebahagiaan yang datang dengan penuh kesyukuran, semuanya telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap untuk melangkah ke depan. Kini adalah saat yang telah lama kamu tunggu, babak baru dalam perjalanan hidupmu yang akan membawa cahaya batinmu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kehadiranmu yang murni dan penuh cinta akan menyentuh hati banyak orang, membawa perubahan yang tak terduga bagi dunia di sekitarmu. Inilah saat di mana kamu diminta untuk benar-benar menyadari siapa dirimu, untuk melangkah dengan penuh keyakinan sebagai pribadi yang sejati. Dunia ini menantikan kehadiranmu dalam seluruh keagungan dan kemuliaanmu. Semua yang kamu miliki, keberanian, kebijaksanaan dan kasih, adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih indah, tempat di mana setiap jiwa akan menemukan kedamaian sejati. Jadi, sambutlah perjalananmu ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu yang sejati, karena dunia sedang menanti cahaya yang akan kamu bawa. Keberanianmu untuk menjadi diri sendiri, untuk terus bertumbuh dan berkembang, adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dunia. Kamu adalah bagian penting dari perubahan besar yang sedang terjadi, dan setiap langkahmu, sekecil apapun, akan membuat dampak yang luar biasa. Jadilah mercusuar yang menerangi jalan bagi orang lain,
dan teruslah menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan, dunia membutuhkanmu dalam kebesaran dan kebijaksanaanmu untuk menunjukkan jalan yang benar bagi mereka yang masih tersesat dalam kegelapan.